Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kehidupan di zaman Majapahit menurut catatan Cina. Area Candi Cetha salah satu candi yang dibangun di era Majapahit. Pemukiman di era Majapahit kemungkinan besar terlihat seperti ini. Bangsa Cina terkenal sebagai bangsa yang gemar belajar dan menulis catatan sejarah. Di buku-buku pelajaran SD sampai SMA, kalau kamu masih ingat, tercatat bahwa tidak sedikit informasi mengenai kerajaan kuno di Nusantara yang ditulis oleh orang-orang Cina. Yang berkunjung ke negeri kita dulu, kerajaan Majapahit, yang merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, tentu saja tidak luput dari perhatian para musafir asal Tiongkok. Salah satu dari mereka yakni Ma Huan, seorang penerjemah yang menemani Laksamana Cheng Ho dalam pelayaran ke wilayah Majapahit, tepatnya ke Pulau Jawa. Penasaran apa saja yang ia lihat seputar Majapahit? Ma Huan mengunjungi Majapahit pada tahun 1413 Masehi, yakni di saat Laksamana Cheng Ho melangsungkan ekspedisi pelayaran yang keempat. Dia bekerja sebagai penerjemah bagi Laksamana tersebut. Pada saat rombongan mereka singgah di Jawa, Ma Huan menyempatkan diri untuk menulis catatan mengenai kerajaan yang pada waktu itu diperintah oleh Raja Wikramawardhana dan beribu kota di Trowulan, Mojokerto. Catatan berisi mengenai kebudayaan adat istiadat dan beragam tradisional sosial ekonomi di Jawa masa itu. Di kemudian hari, catatan itu dikenal dengan nama Yingla Senglan, masih ada dan dapat dibaca sampai sekarang. Dalam Yingla Senglan, Ma Huan menuliskan mengenai cara berpakaian masyarakat biasa di Majapahit, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka memakai baju di badan bagian atas, lalu disambung dengan kain yang tak terjahit yang dibalut di bagian bawah tubuh mereka, seperti sarung atau jarik. Laki-laki, baik muda atau tua, membawa belati yang diselipkan di ikat pinggang mereka, seperti keris. Di sisi lain, ciri khas perempuannya yakni rambutnya mereka ditata dengan jepit rambut. Ma Huan pun menuliskan bahwa orang-orang Majapahit sangat menghargai kepala mereka. Kalau ada yang menyentuh kepala mereka dan sampai terjadi kesalahpahaman, bisa-bisa pertengkaran pun tak terelakkan. Jelas sampai sekarang sikap menghargai kepala ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Jawa. Kita yang menganggap bahwa tidak sopan apabila kita sembarangan menyentuh kepala orang lain. Orang-orang Majapahit suka mengonsumsi buah pinang dan sirih. Ma Huan melaporkan bahwa jika ada tamu yang berkunjung, alih-alih dihidangkan teh, tamu tersebut akan diberikan buah pinang. Berkaitan dengan kegiatan konsumsi orang-orang Majapahit, tidak makan dengan sendok atau sumpit, melainkan langsung dengan tangan. Makanan yang sering dikonsumsi yakni nasi. Selain itu, ada beragam buah-buahan yang dikonsumsi seperti pisang, kelapa, dan delima. Dari kunjungannya ke Jawa, sang penerjemah rombongan Laksamana Cheng Ho tersebut mengetahui tentang bagaimana orang-orang Majapahit berkomunikasi. Berbeda dengan negaranya, orang-orang Majapahit menulis dengan menggunakan lontar atau pisau tajam. Pisau tajam tersebut digunakan untuk mengukir huruf-huruf yang hendak ditulis di atas lontar. Selain itu, Ma Huan menulis
bahwa saat berbicara, gaya bicara orang-orang Majapahit lembut dan enak didengar. Walau terpisah oleh waktu yang ratusan tahun lamanya, ternyata tidak sedikit kesamaan antara orang-orang Majapahit di zaman dulu dengan masyarakat Jawa di masa kini. Ingin tahu lebih banyak mengenai kehidupan di kerajaan legendaris saat itu? Berwisatalah ke Trowulan. Di sana akan ada pemandu-pemandu wisata yang dengan senang hati akan membantu memuaskan rasa hausmu akan ilmu pengetahuan. Begitulah video kami. Apa pendapat kalian tentang video kami? Silahkan kalian beri komentar di bawah ini agar kami tahu